Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wa khatamil mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa iktalafa wa ma tanakara ikhtalafa, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, di salah satu malam yang penuh berkah, yaitu malam di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah pintu untuk kita masuk ke bulan Ramadan. Sehingga di pintu Sya'ban ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan. Yang paling minimalnya adalah doa meminta keberkahan di bulan Sya'ban, yang tujuannya dapat berkah di Sya'ban untuk nanti dipakai di bulan Ramadan. Minimal doa. Selain doa, yang lebih maksimal lagi, Nabi berpuasa sepanjang bulan Sya'ban. Jadi sebulan Sya'ban itu Nabi puasa. Kenapa? Karena persiapan untuk Ramadan. Sehingga di dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tidak ada bulan selain Ramadan yang Nabi puasanya banyak banget, bahkan hampir sebulan penuh, kecuali Sya'ban. Bulan lain nggak ada yang sebulan penuh. Sya'ban doang puasa sunnah yang dilakukan Nabi sampai sebulan penuh. Kalau nggak penuh pun, kebanyakan isi bulan Sya'ban adalah puasa. Karena apa? Dikarenakan persiapan untuk Ramadan. Nah, kita juga peringatan-peringatan Isra Mi'raj, peringatan-peringatan nisfu Sya'ban, ibadah-ibadah yang sifatnya berjamaah, pada hakikatnya adalah untuk mempersiapkan diri bulan Ramadan. Jadi kita niatin, ya Allah, nih kami niatkan sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Supaya apa? Supaya ntar ketika di Ramadan kita masih ada dosa, mungkin dosa itu bisa jadi sakit kepala, darah tinggi, gula, asam urat. Mudah-mudahan dengan ibadah di bulan Sya'ban, dosa-dosa yang mungkin membawa penyakit itu Allah hapuskan. Pas puasanya berkah, nggak ada lagi tuh penyakit-penyakit. Itu salah satu harapan kita. Makanya ulama dulu, ini bagus nih, sunnah kalau bisa kita lakukan. Persiapan Ramadan itu dari sekarang. Bahkan beli beras untuk sahur buka puasanya sudah dari sekarang dipersiapkan. Jangan ntar nunggu satu Ramadan
baru tuh Masya Allah penuh mall, kita bingung mau belanja di situ. Panjangan antrian daripada milih barang. Antri mau bayar. Jadi dari sekarang nih, Pak Haji Heri, beras. Dari sekarang siapin. Ini beras buat saya Ramadan. Andaikan kita meninggal, sudah ditulis tuh beras biji per biji sebagai bahan sahur dan buka puasa kita. Dari sekarang disiapkan. Mungkin nih awal bulan baru gajian, udah dah beli beras. Beli beras untuk apa? Niatin buat Ramadan nih. Ya nggak bisa banyak, seliter dulu. Kalau nggak bisa langsung 20-30 kilo, 1 liter dulu nggak apa-apa. Niatin, ya Allah nih bukti saya memang pengen ketemu Ramadan. Nih buktinya. Jangan baju lebaran sama sirup marjan. Ini buat lebaran, udah duluan, puasa belum udah lebaran. Iklan TV itu kan Masya Allah dari Rajab udah iklan lebaran. Kita lihat di Shopee udah tulisannya baju lebaran, baju lebaran. Oh Allah, kita pun udah kepikiran. Tahun ini warna apa? Aduh. Jadi yang dipersiapkan itu Ramadannya dulu. Ini minyak wanginya, sarungnya, pecinya, jangan ntar mau taraweh aja bingung. Mana baju koko, mana ini, mana itu. Termasuk persiapan ruhiyah. Ini yang paling penting. Jadi dalam Isra Mi'raj ya, ada banyak sekali ajaran. Tapi inti ajaran Isra Mi'raj itu perjalanan hidup dan perjalanan mati. Intinya itu. Perjalanan hidup dan perjalanan mati. Itu kalau dibahas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu persatu tempat yang beliau datangi, yang pertama selalu mewakili simbol perjuangan. Makanya dalam hidup ini kita perlu berjuang. Dari sekian perjuangan ya, khususnya untuk diri pribadi, untuk keluarga, anak istri, bahkan untuk negara. Maka perjuangan yang perlu ada selama kita hidup itu salah satunya perjuangan untuk Allah. Yang untuk Allah ini apa nih yang kita perjuangkan? Para nabi dulu dikenang, kenapa Masjidil Haramnya, kenapa Masjidil Aqsa-nya, kenapa tempat lahir Nabi Isa-nya, kenapa pohon yang Nabi Musa bernaung di bawahnya. Itu pada hakikatnya adalah perjuangan karena agama. Perjuangan karena agama. Ini yang sangat penting. Allah tidak melarang kita berjuang untuk dunia. Dulu guru kami itu kalau ngajarin doa, betul sih kata orang, kata beliau, minta usaha itu untuk mencari sesuap nasi. Tapi jangan lupa, dan sepiring berlian. Nah ini masjid kita lagi program mau bikin masjid. Ayo kita perjuangkan. Ana beberapa bulan lalu tiba-tiba dimotivasi oleh kawan bikin musola. Di rumah, di dalam rumah punya musola. Supaya apa? Supaya rumah Allah Ta'ala itu kalau bisa tinggal di hati kita. Mulai dari rumah kita dulu nih kita taruh. Gak usah gede, cukup sholat 2 orang dan niatin, ya Allah nih kamar di pojokan khusus untukmu, saya wakafkan karenamu ya Allah. Dan niatin begitu buat kita sholat. Tapi rumah yang kira-kira memang bakalan kita tinggalin sampai mati ya. Kalau bakalan dijual lagi jangan. Wakaf itu memang mesti dijaga. Situ supaya apa? Supaya kita dipilih oleh Allah, sudah membuat rumah Allah. Orang yang membuat rumah Allah, walau kana kamafhasi tayrin, walaupun segede sangkar burung. Sangkar burung gedenya kayak gimana? Ya nggak bisa sholat orang. Naruh kepala doang kita di sangkar burung. Maksudnya apa?
Andaikan duit yang kita berjuangkan itu hanya sanggup beli sangkar burung, nggak bisa bikin masjid, itu sudah banallahu lahu baitan bil jannah. Sudah Allah bikinin, kita udah inden tuh rumah di taman surga. Sudah ada rumah kita di surga. Nah, makanya nih Masya Allah, ini yang punya rumah, apalagi yang gede-gede, ya, Mas Upan nih banyak rumahnya. Pilih satu tempat, satu kamar, ini tempat saya ibadah nih khusus. Musola saya dalam rumah. Supaya apa? Supaya kita sudah tertulis orang yang membangun rumah Allah di bumi. Ini Masya Allah. Jadi Nabi SAW, ya, ada beberapa masjid yang beliau datangi itu. Semua tempat yang beliau datangi di bumi sekarang rata-rata dibikin masjid oleh orang. Mulai Masjidil Haram, ya secara khusus Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bahkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu masjidnya para malaikat. Ini Masya Allah. Hadirin saudaraku sekalian, kalau kita lihat ya dari ajaran Isra Mi'raj itu ada 3 unsur yang Allah Ta'ala perjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari. Jadi Nabi itu yang dijalankan satu fisiknya, tubuhnya. Memang perjalanan tubuh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai tubuhnya. Sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha, di atas langit lagi udah nggak ada yang tahu itu. Entah di mana. Dan memang sudah tidak ada kata-kata di mana, sebab sudah di luar ruang dan di luar waktu. Dengan fisik. Yang kedua adalah dengan ruhnya. Dan yang ketiga yang paling penting dengan perasaannya. Nah, tubuh kita ini terbatas geraknya. Ketika kita di sini yang nggak di sono gitu kan. Kita sekarang mau masuk ke, ya jangankan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram aja kita terbatas dengan visanya, dengan waktunya, dengan duitnya, dan seterusnya. Jelas, ruh kita pun tidak bisa sampai ke sana. Tapi perasaan kita bisa sampai. Nah, ini yang paling penting. Nah, umroh bisa jadi pahalanya lebih besar daripada yang sudah haji bahkan. Kenapa? Ketika perasaannya melepas, orang berangkat umrah, berangkat haji, menetes air matanya. Ya Allah, saya tidak punya kemampuan, tapi hati saya pengen sama seperti beliau nih ya Allah. Kita belum dapat pahala umrah, tuh orang yang nangis sudah dapat pahala umrah. Masya Allah. Jadi Isra Mi'raj itu mengajarkan ke kita kekuatan perasaan. Nah, makanya ada hamba Allah di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala buka lembaran catatan amal. Catatan keburukan dulu diperlihatkan. Lihat, ada nggak malaikat salah catat padahal bukan dosa tapi kecatat dosa. Kita pun perhatian gitu, mudah-mudahan ada yang bisa dikurangin. Nggak ada. Tepat dengan jamnya, bahkan tuh tinggal klik linknya langsung videonya kita lagi melakukan tuh dosa ada. Tinggal klik linknya udah langsung nyambung. Kita pun langsung ingat. Wah, nggak bisa nih. Ada nggak yang salah catat? Nggak ada ya Allah, semua sempurna. Oke, itu keburukan. Sekarang lihat kebaikanmu. Lihat, ada nggak malaikat salah catat? Ada yang ketinggalan. Allah kembalikan seluruh memori kebaikan di dalam otak kita. Blok, ingat pahala apa semua tuh ada, catatannya, amalnya, buktinya ada. Di saat itu ternyata nih si hamba Allah ini ada amalan yang nggak pernah dilakukan tapi catatannya ada. Bikin masjid, pesantren, bantu anak yatim, janda-janda tua. Banyak tulisannya.
Dalam hati ngomong nggak ya? Lumayan ini. Perasaan nggak ada, tapi kok catatannya ada. Jadi karena hamba Allah akhirnya bertanya juga, ya Allah, nih maaf, ini bukan lancang. Cuman pengen tahu aja, penasaran ya Allah. Itu kok ada bangun masjid, saya nggak pernah bangun masjid, tapi kok catatannya ada. Itu umroh, saya nggak pernah umroh, tapi catatannya ada. Jadi kata Allah apa? Bukannya ente udah berniat waktu itu, pengen juga kan? Ya pengen sih ya Allah, tapi kan nggak dilakukan. Pengennya itu sudah kami catat melakukan. Itu niatul mukmin khairun min amal. Makanya jangan pernah takut berkeinginan melakukan kebaikan. Jangan pernah takut bermimpi melakukan kebaikan. Itu sampai dikatakan ada orang yang ketika bertemu orang kaya yang pemurah, lalu dalam hatinya mengatakan, ya Allah, andaikan saya kaya seperti dia, saya pun bahkan mungkin lebih pemurah daripada dia ya Allah. Lalu dia bertemu dengan ahli ilmu, orang alim, hafiz Quran, yang ilmunya luar biasa, dipakai buat masyarakat dengan penuh keikhlasan. Dalam hati orang yang tidak alim tadi, ya Allah, andaikan saya memiliki kesempatan, memiliki ilmu seperti dia, saya pun juga akan berdakwah, bahkan mungkin melebihinya ya Allah. Itu padahal orang miskin, itu padahal orang jahil, tapi ditulis di situ kaya dan alim. Kenapa? Niat dan perasaannya. Makanya ini Masya Allah. Jangan sebaliknya. Ya kan? Sebaliknya apa? Balas keburukan, sebarin kekurangan. Ini yang ada di zaman sekarang. Kalau lihat salah, kalau lihat kurang, di dunia ini apa yang nggak kurang? Dulu guru saya lewat tuh di rumah, ada di Banjarmasin, itu rumahnya Haji Cuit. Haji Cuit ini termasuk orang terkaya lah ya selain Haji Isam, Haji Cuit terkaya. Tiap bulan dia ngumrahin orang nggak tahu berapa puluh. Jadi rumahnya gede, pinggir jalan tuh di daerah Binuang. Lewat situ, beliau cerita, kata beliau, rumah ini bagus banget, kurangnya cuma satu. Apaan? Bukan punya saya. Itu aja kurang. Ana pernah di Medan, itu di rumah satu pengusaha, Habib juga tapi pengusaha, bos sawit di Medan tuh, Habib Mansur namanya. Rumahnya itu kamarnya, jumlah kamarnya kapasitas 200 orang. Di dalamnya itu kita diajak hidangin di Medan, ya, kita Ambon. Ada taman, kolam renang di situ. Karena dipanggil sama Syekh. Ya biasa kalau ikut tuan guru kan gitu, ikut enaknya kita. Enaknya panggil, Nur, ana udah nggak semangat bikin rumah ini, Nur, kalau lihat rumah begini. Gede minta ampun. Itu tadi ulama-ulama yang datang ke Medan pasti dibawa ke situ. Antum yang namanya di Medan itu orang kalau memuliakan ulama, kita itu dijemput langsung ke pesawat. Mana ada di Jakarta? Kita nggak bisa masuk kecuali orang-orang kuat. Di Medan itu kita bawa santri 30 sampai ke ruang tunggu nganterin. Bisa di Medan itu paling enak. Ana hadir di satu pengajian Kiai Buya Abdul Razak, lampu mati. Beliau telepon PLN, tolong PLN, ini kami lagi maulidan. Dinyalain langsung. Wah, wajib. Kekurangannya itu tadi bukan punya kita, punya orang. Kalau lihat kekurangan apapun pasti ada kekurangan. Ini kita punya tetangga, lihat kebaikan. Ana rasa ya, ana bukan nyombong. Ana nggak ada lihat kekurangan antum di sini. Siapa ana hampir kenal semua. Oh ini kekurangannya ini, nggak ada. Di otak ana lagi nggak ada ini. Betul lagi sakit kepala ini ana. Alhamdulillah emang nggak ada ya. Nggak ada. Lihat apa kebaikannya semua. Apalagi Pak Hendy, alhamdulillah. Insyaallah, ana nggak bisa. Ya intinya asyhad ala annu min ahlil khair insyaallah. Tetanggana paling dekat, depan rumah ana, yang bawa anak ke DP. Insyaallah. Jadi kita disuruh mengingat kebaikan, melupakan keburukan. Itu manusia. Dan kebaikan itu kekal, bukan di dunia aja.
Sampai ke akhirat catatannya ada. Jangan sampai kita nih 1000 kebaikan kadang kalah dengan 1 keburukan. Ya kan? Kita jangankan melihat manusia biasa, para nabi bahkan kalau dicari-cari kekurangannya, ya ketemu kekurangannya. Ya orang-orang dulu itu nggak mau beriman, kenapa? Lihat kekurangan. Kenapa ikut Nabi Nuh, orang paling miskin di antara kita? Oh, nggak mau ikut dia, gara-gara miskin doang. Ngapain ikut Musa, beda suku sama kita? Kata Gibti, Musa Yahudi, nggak mau ikut. Nah, ini Masya Allah. Nah, di dalam Isra Mi'raj, Nabi SAW itu dihadiahi Isra Mi'raj itu setelah mendapatkan banyak musibah. Paman yang biasa melindungi meninggal, istri yang biasa ngemodalin meninggal, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nah, di dalam hidup ini pasti kita akan melewati ini. Ada tahun itu, ya Allah, kita nggak bisa cerita dah. Mungkin udah lewat, dan mungkin ke depan ada lagi. Zaman Jokowi kemarin begini katanya. Zaman Jokowi. Ntar di zaman Prabowo, di zaman siapa lagi di depan, bisa jadi terulang lagi. Makanya hidup ini ya begitu sudah. Nggak ada kali kalau sholat dikasih, kalau nggak sholat, maaf dah. Atau agama lain gitu kan, nggak dikasih, enggak. Allah kita tetap ngasih. Nah, ketika kita sanggup sudah ke sana, melihat kebaikan karena memang diri kita baik, bukan karena orang itu, tapi karena diri kita yang baik. Inilah ya, mudah-mudahan dalam kesempatan di bulan Sya'ban ini Allah mudahkan kita satu, panjang umur ya, untuk bertemu bulan Ramadan. Andaikan memang mesti meninggal juga, meninggallah setelah Ramadan ya, meninggallah setelah Ramadan, tapi kita minta panjang umur, sehat afiat, murah rezeki, dan Allah berikan kemudahan dalam menghadapi segala keadaan. Yang paling berat itu kita menghadapi perasaan sengsara. Itu sengsara, lebih sengsara lagi kalau hati kita yang sengsara. Nah, banyak orang masih tersenyum selamanya sampai kita meninggal, selama kita orang baik. Kita baik, Allah maha baik, pasti yang baik-baik aja yang akan Allah takdirkan untuk orang baik. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah al-afwa wal afiyah, nas'alullah tamamal afiyah wa kamalal afiyah bi rahmatika ya Allah wa syafaati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi bi taqwallah wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.